Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Fauzi Manalu dari Korps TNU 28. Wahai sahabat umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa Ramadan sebentar lagi telah meninggalkan kita. Dan tak terasa pula kita saat berpuasa di bulan Ramadan ini kita didampingi oleh COVID-19. Virus yang mematikan ini. Virus itu nyata bagi umat Islam. Banyak nyawa yang berjatuhan dari musibah pandemi ini. Dan bahkan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia terdampak. Seluruh sektor di kesehatan, ekonomi, budaya, pendidikan, atau apapun itu, seluruhnya terdampak dan merugi. Dan bahkan negara pun belum mampu dan belum siap sejak kedatangan pandemi COVID-19 ini, virus corona ini. Sungguh mematikan sekali. Apakah Allah sedang murka pada sikap-sikap manusia yang ada di dunia ini? Dengan banyaknya juga bencana yang berdatangan, yang meluluhlantahkan bangsa ini. Dan untuk itu, izinkan saya memberikan kultum terkait ikhtiar kita, usaha kita untuk membasmi COVID-19 ini dan menghadapi pandemi ini. Rekan-rekan sekalian, kemarin saya melihat di media sosial bahwa ada masjid yang para jamaahnya ini dilarang untuk mengenakan masker oleh DKM-nya. Sontak kita pasti berpikir, wah, Kenapa pada saat pandemi seperti ini yang mewajibkan kita menggunakan masker, tapi di masjid ini dilarang? Masjid ini tuh ada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan ulama di sana, para pemuka agama di sana berdalih jikalau barang siapa yang masuk ke masjid, maka mereka aman. Dan memang di sana tuh tidak ada hand sanitizer, di sana tidak ada protokol kesehatan, sholat tidak jaga jarak, semua jemaahnya tidak memakai masker. Dan mereka juga berdalih bahwa aturan ulama lebih tinggi daripada aturan pemerintah. Ini yang patut digaris bawahi, dan ini juga yang patut kita bahas bersama. Mereka ini salah kaprah tentang apa yang mereka ketahui. Mereka ini salah dalam bertindak dan mengerti apa itu arti ikhtiar. Justru di bulan Ramadan ini, terutama kita banyak berdoa dan mohon pada Allah bahwa pandemi ini akan cepat berusai, akan cepat berlalu. Dan tidak hanya doa yang kita panjatkan pada Allah, akan tapi usaha, usaha ikhtiar dan tawakal pada Allah. Itu kuncinya, kawan-kawan. Dengan apa ikhtiar kita? Dengan mengenakan masker, dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu ikhtiar kita, kawan-kawanku. Sungguhnya Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma qaumin hatta ma yughayyiru ma anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jikalau kaum itu sendiri yang mengubahnya. Sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran bahwa jikalau ingin COVID-19 ini pergi, bukan hanya kita berdoa dan mohon pada Allah, tetapi juga usaha. Gimana mau hilang COVID ini kalau kita tidak usaha, kita tidak pakai masker, atau sebaliknya kita mengenakan masker, kita protokol kesehatan, tapi kita jauh dari Allah, kita tidak berdoa pada Allah, sombong sama saja. Kali dua kekuatan ini, ikhtiar doa. Ayat ini menerangkan bahwa jikalau kita ingin adanya perubahan dalam nasib kita, adanya kelimpahan rezeki, kelulusan ujian, kesuksesan dalam karir,
atau apapun itu, maka ia harus ikhtiar aktif dan nyata. Ini yang disebut dengan usaha lahiriah, kawan-kawan. Contohnya saja, jika ada orang bodoh, mereka akan selalu bodoh tanpa adanya usaha. Ya usahanya dengan belajar, mencari ilmu. Dan seseorang pun akan hidup tetap sengsara jika ia tidak berikhtiar dengan mencari rezeki di jalan Allah yang menurutnya halal, dalam kerja keras. Dan terakhir, seseorang akan tetap sakit, menderita penyakitnya jika ia tidak berobat kepada dokter, rumah sakit. Sama saja bohong kalau kita sakit tapi berdoa kepada Allah, tidak ada ikhtiar, kawan-kawan. Jadi berikhtiar itu wajib. Maka barang siapa yang berikhtiar, maka ikhtiarnya itu akan menjadikan pahala baginya. Jika ikhtiar membuahkan hasil, justru dogo. Kita di sini itu mendapatkan dua manfaat dari ikhtiar kita. Yang pertama, yaitu ikhtiar jalan Allah, dengan diberi pahala oleh Allah yang melimpah. Dan kedua, ikhtiar yang membuahkan hasil. Jika Allah memang belum membuahkan hasil ikhtiar kita, maka bersabarlah. Bisa jadi Allah menunda terlebih dahulu atau menggantikan yang lebih baik daripada itu. Maka bersabarlah, niscaya Allah akan memberikan pahala yang berlipat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku sekalian, materi yang telah saya sampaikan kurang lebihnya seperti itu, dan semoga bermanfaat, dan semoga seluruh puasa kita dan amal ibadah lainnya yang telah kita kerjakan di bulan ini mendapat ganjaran pahala oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan berikutnya. Dan terakhir, semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang kaya dan negeri yang makmur. Dan semoga juga COVID-19 ini telah pergi dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul lagi bersama sanak keluarga kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan untuk diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.